Terima kasih Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Today. Emas ya terbukti menjadi safe haven atau instrumen investasi yang tahan akan gejolak ekonomi. Pada saat pandemi nilai emas melonjak tajam baik di pasar luar negeri maupun dalam negeri. Emas juga kerap menjadi pilihan bagi investor dengan karakteristik konvensional sampai moderat karena nilainya yang cenderung lebih stabil dari volatilitas pasar. Di masa pemulihan ekonomi saat ini berbagai sentimen mulai akan mewarnai perjalanan si logam mulia emas, bagaimana menakar kilau emas sekaligus kiat investasi emas di tahun 2022 ini, kami bahas dengan Suluh Adil Wicaksono, Senior Business Manager Royal Trust Futures. Selamat pagi Mas Suluh, apa kabar? Selamat pagi, baik Mas. Baik, Mas Suluh kita bahas soal harga emas terlebih dahulu ya. Saat ini di tengah pemulihan ekonomi sendiri, nampaknya akan banyak sentimen-sentimen negatif bagi perjalanan harga emas, baik itu di pasar spot maupun di pasar domestik ya, harga emas antam. Anda melihatnya sentimen-sentimen dari eksternal dan internal ini bagaimana mempengaruhi harga emas? Baik, memang ada dua hal ya yang harus kita pahamin bahwa faktor internal itu tentunya berpengaruh, tetapi kita lihat eksternal lebih dominan kali ini. Ya banyak sekali kebijakan yang kita tunggu ya seperti tadi Mas Aldi juga saya lihat bahwa hawkishnya The Fed ini akan membuat pengaruh besar terhadap harga emas dunia. Jadi kita lihat dari The Fed ya, Bank Sentral Amerika Serikat, itu nanti dampaknya akan memberikan dampak positif kah atau negatif kah? Karena kalau kita melihat ini kan posisi emas, dolar sebagai safe haven ya Mas Lulu. Ya, kalau kita melihat dari tahun lalu saja, emas sebenarnya tidak bersinar ya. Kita lihat tahun lalu emas itu berkurang 4% selama 1 tahun atau year on date. Tetapi kita lihat untuk pengaruh kali ini tentunya membuat emas kembali tertekan. Jika memang nanti The Fed akan menaikkan tingkat suku bunganya di tahun ini. Kemungkinan bahkan sebanyak 3 kali. Jadi memang tekanannya masih ada, tetapi harga emas saat ini juga masih ada potensi untuk naik jika memang kebijakan bank sentral ini cenderung kemudian berbalik seperti itu. Oke, kalau begitu melihat situasi yang terjadi untuk investor yang memilih berinvestasi di emas sendiri, ini lebih baik buy on weakness atau lebih menahan atau lepas saja? Anda membacanya seperti apa kira-kira? Ya, untuk harga emas saat ini ya, pelaku pasar atau investor tentunya melihat harga emas tentunya tidak murah saat ini kan. Jadi peluang untuk buy on weakness tentunya sudah lewat. Tetapi tidak ada salahnya ya, harga emas kan selalu memiliki sifat kecenderungan untuk naik. Tetapi kita waspadai dulu apakah nanti di kuartal pertama kebijakan bank sentral yang menaikkan suku bunga memberikan tekanan yang dalam. Tetapi saya lihat kemungkinan walaupun emas koreksi masih tidak akan jauh dari level psikologisnya. Seperti itu. Level psikologis yang akan terbentuk di tahun 2022 ini sepanjang tahun mungkin dalam waktu dekat, kira-kira ada di mana Mas? Baik, untuk emas spot sendiri kita lihat level 1.800 per troy ounce, sedangkan untuk emas fisik kita lihat bahwa saat ini aja harga emas masih tertahan di bawah level 1 juta rupiah per gram. Jadi menurut saya level psikologis tersebut membuat emas kemungkinan kalaupun naik tidak akan menyentuh rekor terbaru di tahun ini. Sepanjang tahun 2022 ini ada kemungkinan nggak sih Mas emas akan kembali blossom lagi ya seperti tahun 2020 kita lihat memang harga emas cukup naik signifikan ya karena pandemi pada saat itu masih baru-baru terjadi di dunia. Iya, jadi kalau kita lihat dari faktor eksternal lainnya seperti yang terjadi beberapa tahun belakang ya, memang masih memungkinkan sekali. Kita lihat memang varian baru kemungkinan masih akan bermunculan di tahun ini ya, tahun 2022. Sehingga faktor itulah yang nanti akan membuat emas akan lebih cenderung menguat. Di sisi lain kan kebijakan sentral yang tadi kita bahas di awal, kenaikan tingkat suku bunga menekan harga emas. Jadi memang dua hal ini bisa menjadi penentu di tahun ini. Saya sendiri melihatnya varian atau pandemi belum berakhir tahun ini, tetapi sudah akan menuju endemi. Nah ini yang membuat harga emas setidaknya, kalaupun koreksi tidak akan terlalu dalam seperti yang terjadi 1 tahun belakangan. Ada timeline tertentu atau tidak Mas Ulu? Ini yang harus diperhatikan oleh para investor, terutama dalam hal membeli logam mulia emas ini di sepanjang tahun 2022 yang harus diperhatikan. Ya, untuk timeline tentunya kuartal 1 biasanya di awal tahun pelaku pasar akan melihat dulu kecenderungannya harga akan naik atau turun. Jadi kalau kita lihat kuartal pertama ini harga emas sendiri terlihat kurang ya. Tetapi bukan tidak mungkin pasca kuartal 1 atau bulan Maret
sampai Juni nanti itu akan mulai tumbuh minat beli investor untuk kembali melirik emas. Kita lihat tahun lalu juga emas masih berjuang gitu ya. Tetapi untuk timeline-nya saya rasa di kuartal 1 orang masih akan wait and see. Oke. Di headline kita judulnya maksimalkan cuan dari logam mulia tahun 2022. Ada tips dari Mas Ulu nggak untuk memaksimalkan cuan dari emas ini di tahun 2022? Iya, beberapa tips yang mungkin bisa saya sampaikan ya terkait bagaimana mengambil atau mendapatkan manfaat dari emas. Pertama adalah kita harus lihat apakah kebijakan eksternal ataupun internal termasuk rupiah dalam hal ini akan mempengaruhi harga. Oke. Tentunya kita tidak akan membeli suatu komoditi meskipun itu emas ketika harga memang sedang mahal. Jadi jangan sampai kita membeli sesuatu karena hanya melihat peluang naik, itu kita membeli dengan jumlah yang besar. Kita tunggu. Pasti ada masanya, tips berikutnya masanya ketika harga emas koreksi, dan di saat itulah kita bisa entry market atau kita bisa membeli emas tersebut. Tadi ya di timeline yang sudah Mas Ulu sempat sebutkan di awal. Tapi kalau kita melihat kecenderungan investor saat ini terhadap emas sendiri dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya, apakah ada peningkatan atau pengurangan di penghujung tahun 2021 sampai menuju tahun 2022 ini, Mas? Ya, kalau dilihat dari penghujung 2021 tentunya emas kurang bagus, tetapi saya masih melihat optimisme itu. Jika dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya, emas itu salah satu logam mulia yang memang paling diincar. Padahal logam mulia kan ada beberapa ya, ada silver, palladium, dan sebagainya. Jadi saya melihat dari tahun sebelumnya yang tidak terlalu naik, kemungkinan biasanya tahun berikutnya adalah ada kemungkinan. Jadi kita harus lihat dulu nih, tahun ini adalah tahun macan ya. Nanti bulan Februari kita akan biasanya ngelihat dilihatnya. Pasti akan ada sesuatu yang membuat harga emas boosternya akan naik cukup signifikan. Oke, bulan Februari ya, wah makin gak sabar ya. Tapi kalau kita lihat sekarang juga kecenderungan investor, banyak juga yang beralih ke jenis logam lain, perak misalnya, Mas Ulu. Ini Anda membaca saat ini pergeseran tersebut bagaimana? Iya, tentunya sah-sah saja ya pergeseran. Kita sebagai investor juga pasti akan mendiversifikasi investasi kita. Baik itu di logam mulia emas ataupun silver. Atau bahkan sekarang banyak sekali instrumen investasi lain yang bermunculan. Itu yang harus kita lihat. Tetapi dengan banyaknya muncul instrumen investasi yang lain, kita lihat emas lah yang paling bertahan. Jadi dari tahun ke tahun selalu ada tekanan, tetapi dari tahun ke tahun pula harga emas tetap bertahan, seperti itu. Oke, mungkin terakhir, Mas Ulu, bagaimana kemudian kita harus bisa, khususnya untuk trading ya, masyarakat yang ingin membeli ataupun melakukan belajar trading emas, begitu, apa yang harus diperhatikan? Oke, untuk pemula biasanya yang pertama kita harus belajar dulu ya, bahwa emas ini bisa kita analisa secara teknikal ataupun fundamental. Jadi saran saya memang apa yang harus diperhatikan ya bagaimana kita menguasai dulu membaca analisa pergerakan harga emas itu. Jadi mulailah dari belajar yang sederhana hingga nanti akhirnya dengan sendirinya terbiasa dalam menganalisa dan akan mendapatkan posisi yang tepat kapan saatnya kita membeli emas, seperti itu. Belajar teknikal juga fundamental juga harus diperhatikan ya, jangan asal ikut tren pasar saja. Baik, Mas Ulu Adil Wicaksono, Senior Business Manager Royal Trust Future, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today pagi ini. Selamat pagi Mas Ulu, salam sehat. Oke, selamat pagi, sehat selalu Mas.